berkah dalam. Semoga semua umat lingkungan Bartolomeus, baik Bapak, Ibu, maupun anak-anak dan remaja dalam keadaan sehat, dapat beraktivitas dengan kegiatannya masing-masing. Menjawab kerinduan umat kita untuk mengadakan ibadat lingkungan, maka kami bermaksud membuat video singkat Sarasean BKL atau Bulan Katekese Liturgi. Dan malam hari ini kita mengambil hari yang kelima, yaitu temanya Ekaristi Menggerakkan Semangat Berevangelisasi. Para petugas yang akan bertugas dalam Sarasean malam ini adalah Bu Susan bacaan pertama, sedangkan Pak Arif nanti dari ringkasan merenungkan pertemuan yang kelima BKL ini. Untuk renungannya Pak Anton mungkin bisa diambil dari Injil di hari kelima di bulan Mei ini. Untuk menyingkat waktu, baik kami persilakan para petugas untuk memulainya. Demikian, terima kasih. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Banyak saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun, mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berbicara juga kepada orang-orang Yunani. Mereka telah memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat di Yerusalem itu mengutus Barnabas di Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, ia bersukacita. Ia menasihati mereka, supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, selamat malam berkah dalam. Bulan Mei ini di samping merupakan bulan Maria, juga merupakan bulan katekese liturgi. Untuk tahun 2020 ini temanya adalah Ekaristi Sumber Transformasi Hidup. Pada kesempatan ini saya akan membacakan permenungan pada hari kelima. Monggo dipun simak dalam bukunya masing-masing yang sudah dibagikan kepada masing-masing keluarga. Ekaristi menggerakkan semangat berevangelisasi. Pastor Sebastian Vaskala adalah sahabat Bunda Teresa. Hampir 30 tahun beliau berteman dengan Bunda Teresa. Menurut Pastor Sebastian, Bunda Teresa mendapatkan penglihatan dari Yesus di dalam perayaan Ekaristi sebelum mendirikan kongregasi misionaris Cinta Kasih. Pastor Sebastian Vaskala memiliki catatan tangan yang ditulis oleh Bunda Teresa terkait dengan perjumpaannya dengan Yesus dalam Ekaristi itu. Penglihatan Bunda Teresa terjadi sejak tanggal 10 September tahun 1946 hingga 3 Desember
tahun 1947. Pada saat menerima komuni kudus, Bunda Teresa seperti mendapatkan bisikan dari Yesus yang berkata, "Aku ingin para biarawati India yang mengasihiku, yang mau menjadi Maria dan Marta, yang sungguh mau menyatukan dirinya denganku, memancarkan kasihku kepada jiwa-jiwa." Hingga akhirnya melalui perjumpaan dengan Yesus dalam Ekaristi inilah Bunda Teresa menerima berkat langsung dan dari Yesus untuk mendirikan kongregasi misionaris cinta kasih yang banyak menolong orang miskin dan terlantar di India, bahkan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Pengalaman Bunda Teresa itu adalah bukti nyata bahwa Kristus hadir dalam Ekaristi yang senantiasa memberikan daya bagi segenap umat untuk mewartakan kebaikan dalam hidup sehari-hari. Inilah arti berevangelisasi, yakni mewartakan kerajaan Allah kepada dunia demi keselamatan dan kebaikan dunia. Alasan utama untuk mengevangelisasi adalah kasih Yesus yang telah kita terima, pengalaman keselamatan yang mendorong kita untuk selalu lebih mencintai. Selain itu, dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 292 disebutkan bahwa buah-buah komuni kudus adalah mempererat kesatuan kita dengan Kristus dan dengan gerejanya. Ekaristi bagaikan sumber yang mengalirkan rahmat kepada kita dan dengan hasil guna yang amat besar diperoleh pengudusan manusia dan pemulihan Allah dalam Kristus. Tujuan semua karya gereja lainnya selama berabad-abad, Ekaristi telah menjadi sumber kekuatan bagi para misionaris dalam mewartakan kabar sukacita Injil kepada segala bangsa hingga saat ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, seperti yang telah kita ketahui bahwa beberapa minggu ini kita merayakan Ekaristi secara online. Namun demikian, karena situasi yang tidak memungkinkan karena virus COVID-19, meskipun secara online, namun kita yakin bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kita. Kristus hadir secara rohani dalam diri kita masing-masing, yang memberi daya bagi kita semua untuk mewartakan dan kebaikan dalam hidup sehari-hari, yakni dengan mewartakan kerajaan Allah kepada orang lain. Menjadi pewarta sabda tidak harus menjadi orang-orang kudus seperti Romo, Bruder, Suster, dan lainnya. Tetapi kita harus bisa terlibat dan melibatkan diri dalam setiap kegiatan gereja dan dalam pelayanan masing-masing pribadi. Contohnya sebagai lektor, pemazmur, dan mungkin dalam kegiatan gereja lainnya kita mau terlibat di dalam kegiatan non-liturgi lainnya. Mari kita tumbuhkan semangat pelayanan kita, semangat evangelisasi dalam diri kita masing-masing. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya penabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah
di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup di dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih. Selamat malam, berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Amin. Situasi sekarang ini menjadikan kita untuk tinggal di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Situasi sekarang ini memang betul-betul untuk agar kita semua tinggal di rumah karena adanya wabah virus corona. Bumi memang sekarang ini banyak pencemaran, baik sampah-sampah plastik, banyak penebangan hutan dan gundul menyebabkan banjir, dan banyak lagi tanah yang tercemar karena pupuk urea dan pupuk bahan kimia. Situasi yang sangat-sangat menyedihkan karena banyak hal yang banyak merusak lingkungan. Maka dengan situasi sekarang ini, marilah kita sadar akan lingkungan, peduli akan lingkungan, kebersihan lingkungan, dan kita bersama-sama untuk selalu berusaha untuk menjadikan bumi ini sebagai mitra kita, agar yang dulu sungai-sungai banyak ikan-ikan berbagai macam jenis, sekarang tinggal hanya ikan sapu-sapu. Itu memerlukan, kalau memulihkan keadaan seperti dahulu, sungguh-sungguh memakan waktu yang sangat panjang. Maka dari itu, marilah kita memberikan kontribusi kepada alam kita agar nantinya dapat kembali subur seperti sedia kala. Sungai-sungai banyak ikan yang bermacam-macam, sehingga kelestarian lingkungan dapat kita jaga. Maka dengan wabah virus corona ini, marilah kita untuk peduli akan lingkungan kita. Baik, dalam bacaan Injil pada
hari yang kelima ini menegaskan bahwa kita harus percaya pada Tuhan. Karena di situ orang-orang Yahudi tidak percaya akan Yesus Kristus. Pada waktu itu orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Situasi sekarang ini juga kita menjadi bimbang, kita menjadi cemas karena adanya wabah virus corona ini. Hati kita menjadi bimbang, cemas, takut, akan pergi kemana-mana juga takut kalau nanti tertular akan virus corona. Tuhan memberikan suatu teladan untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Dan Tuhan menjanjikan hidup yang kekal kepada siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus agar selalu tetap percaya pada Tuhan, tetap berpegang teguh pada iman yang kita imani, sehingga nantinya kalau kita sudah dipanggil menghadap Tuhan, kita akan mendapatkan kehidupan kekal di dalam kerajaan surga, karena Tuhan sudah menjanjikan tempat di mana Tuhan berada di dalam kerajaan surga. Juga dalam renungan di hari kelima ini, Bunda Teresa mendapatkan penglihatan dari Yesus di dalam perayaan Ekaristi. Kita juga percaya bahwa perayaan Ekaristi adalah kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di dalam perayaan Ekaristi, Tuhan hadir, sungguh-sungguh hadir di dalam sakramen Maha Kudus. Bunda Teresa mendapatkan bisikan bahwa di dalam Ekaristi, perayaan Ekaristi, mendapatkan bisikan dari Yesus. "Aku ingin para biarawati India yang mengasihi aku, yang mau menjadi Maria dan Marta, yang sungguh mau menyatukan dirinya denganku, memancarkan kasihku pada jiwa-jiwa." Bunda Teresa sungguh-sungguh teladan bagi kita, mengabdikan dirinya secara total kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lemah, miskin, dan tersingkir, menjadi keluarga Bunda Teresa. Itu renungan hari yang kelima ini. Kita mendapatkan banyak hal dari pelajaran ini untuk kita selalu mengamalkan akan ajaran Tuhan Yesus kepada siapapun, tidak pandang bulu, dan kita pun menjadi murid-murid Tuhan Yesus, menjadi domba yang mendengarkan akan sabda Tuhan. Semoga kita selalu diberkati, dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita selalu dikuatkan dalam iman kita. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Anton, Pak Arif, dan Bu Susan keterlibatannya di dalam membuat video singkat ibadat atau sarasean pada malam hari ini. Kiranya video ini bisa mengobati kerinduan kita di dalam keinginan untuk beribadat lingkungan. Dan semoga iman kita semakin tumbuh dan berkembang, semakin mendalam dan tangguh untuk langkah-langkah hidup kita selanjutnya. Terima kasih, berkah dalam.